Ya, aku coba jelasin buat materi yang kemarin ya sebisanya. Jadi cerita kita pengen memformulasikan pakan. Pakannya itu kan terdiri dari banyak bahan baku. Nah, bahan bakunya itu ada dua tipe tuh yang di kuliah minggu sebelumnya. Ada yang fix sama yang nggak fix. Nah, yang fix di sini tuh pengertiannya dia persentase dalam pakannya itu udah diketahuin. Contohnya di sini vitamin mix sampai CMC ini dia udah diketahui udah fix tuh, nggak bisa diubah. Jadi vitamin mix tuh 2% dari bahan baku total, mineral mix 5% dari bahan baku total, minyak ikan 6% dari bahan total, CMC 3% dari bahan baku total. Nah, itu bahan baku yang udah fix. Kita asumsikan kalau pakan itu satu pakan gitu. Satu pakan itu terdiri dari 100% bahan baku. Sementara bahan baku yang udah fix itu ada 16%. Nah, sisanya berapa yang belum fix? Berarti tinggal 100 dikurang 16. Nah, dapatlah 84%. Nah, 84% ini adalah persentase bahan baku yang belum fix lah, masih bisa berubah. Nah, di sini kan kita pengen nargetin protein 30%. Nah, 30% ini tadi target kita untuk 100% bahan baku. Nah, tapi dalam kenyataannya, dalam kondisi ini, ternyata kita nggak 100% bahan baku. Tinggal sisa 84% jatah bahan baku yang tersisa untuk sumber protein ini. Untuk kita memenuhi target protein itu. Jadi kita cari lagi target protein yang sebenarnya itu berapa. Karena kan ini kan tadi 30% ini saat bahan bakunya 100%. Sedangkan kita dapat jatahnya cuma 84%. Jadi kita harus buat penyesuaian target protein yang baru biar tetap sama nanti akhirnya targetnya 30% gitu. Nah, di sini caranya tinggal 100 per 84. 100 itu total kan 100% bahan baku per 84, sisanya tadi dikali 30. 30 itu target protein kita. Nah, ternyata kita dapatkan hasil target protein yang baru itu 35,71% dengan asumsi kita jatah buat bahan baku dalam satu pakan itu tuh 84% buat sumber protein. Nah, sekarang sumber proteinnya itu ada dua. Ada yang ini nih yang pertama sama yang ini yang kedua nih. Nah, yang pertama ini dia gabungan kombinasi dari tepung ikan yang proteinnya 40% dan tepung udang yang proteinnya 50%. Nah, dalam sumber yang pertama ini, tepung ikan itu persentasenya 60%. Sedangkan tepung udang itu 40%. Jadi itu 60-40 itu tuh maksudnya tepung ikan itu 60, perbandingannya sama tepung udang tuh 40 gitu tuh buat perbandingan aja. Nah, ini kan belum kita ketahuin kan di bahan pertama ini tuh protein realnya tuh berapa, kandungan proteinnya berapa. Nah, ini kita cari. Caranya nih pakai yang rumus yang di bawah aja. 0,6 itu tadi persentase tepung ikan dalam bahan baku pertama itu dikali sama proteinnya ditambah persentase tepung udang tadi 40% jadi 0,4 dikali 50 itu proteinnya. Nah, kita dapatkan protein dari bahan baku yang pertama itu 44% realnya. Sedangkan kalau yang di bahan baku yang kedua ini proteinnya diketahuin dedak itu 15%. Jadi nggak usah dihitung lagi gitu. Lanjut ke yang kedua, bentar. Oke. Nah, ini tadi kan kita target kita kan 30%. Sedangkan tadi pas lagi kita hitung-hitung ternyata disesuaikan 35,71%. Ini yang kita pakai, jadi bukan 30%. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh tepung ikan tambah tepung udang kombinasi itu menghasilkan protein 44%. Sedangkan dedak itu 15%. Nah, sekarang kita pengen cari sumbangan proteinnya itu dari tiap bahan baku itu berapa persen sih untuk mendapatkan target protein 30%.
caranya pakai metode bujur sangkar kayak yang di minggu belumnya lagi yang diajarin Pak Kikit sebelumnya. Gampang caranya, ini tinggal dikurang-kurangin aja. Kalau yang ini dedak buat ini 35,71 dikurang 15 hasilnya segini. Ini persentase sumbangan protein buat si tepung ikan dan tepung udang. Terus yang ini tinggal dikurangin juga, 44 dikurang 35,71 dapetnya segini. Nah, dijumlahkan itu 29%. Terus kita ke selanjutnya. Nah, ini kelihatan nggak? Jadi kan tadi kita udah tahu tuh sumbangan protein masing-masing bahan itu berapa. Nah, sekarang kita cari jumlah bahan baku itu tuh persentasenya dalam satu pakan tuh berapa. Kan kalau tadi yang udah fix itu kan dia udah tahu tuh 2, 5, 6. Nah, itu sekarang kita cari itunya buat bahan baku protein ini. Caranya gampang, tinggal tadi kontribusi protein ini cari yang bahan baku pertama dulu ya, yang kombinasi tadi tepung udang sama tepung ikan. Kontribusi proteinnya dibagi total dikali dengan 84%. 84% tadi ini sisa persentase bahan baku yang belum fix tadi tuh. Hasilnya 359,98. Tapi ini kan di satu bahan baku ini kan ada dua tuh tadi. Ada kombinasi tepung ikan sama tepung udang. Jadi kita cari lagi masing-masing bahan baku itu dia berapa persen sumbangannya. Nah, kalau di tepung ikan gampang, tinggal tadi 59,98 dikali dengan 0,6. 0,6 itu tadi persentase si tepung ikan dalam bahan baku pertama itu tadi dapatlah segini. Sama tepung udang juga gitu, 59,98 dikali 0,4. 0,4 itu 40%. 40% itu tadi kok persentase tepung udang dalam bahan baku yang pertama, dapatnya segini. Nah, untuk bahan baku yang kedua tinggal tadi sumbangan proteinnya berapa persen, 8,29 dibagi total dikali 84% sama hasilnya 24%. Nah, ini jumlah persentase bahan baku yang dibutuhkan dalam satu pakan tadi untuk 100% bahan baku. Sekarang kita lihat, kita cek bener nggak sih hasilnya 100%. Dari tepung ikan segala macam sampai tadi yang fix, bahan baku fix tadi. Tepung ikan 35,99%, bla bla bla, 23, dedak 24%. Ternyata kalau dijumlahkan benar 100%. Ini 100% kan berarti membuktikan persentasenya dari ini membuat satu pakan. Gitu. Jadi benar jumlah yang dibutuhkan segitu. Dan sekarang kita lihat dengan jumlah segitu benar nggak sih tadi target protein kita yang 30% itu tercapai. Tinggal kita cari yang tepung ikan itu dikalikan dengan protein ya, kandungan proteinnya kan 40%. Jadi 40/100 dapatlah segini. Terus tepung udang tadi kan kandungan proteinnya 50%, jadilah segini. Dedak tadi kan proteinnya 15%, jadilah segini. Oh, ternyata pas lagi ditambahkan benar, hasilnya 29,98. Sama kan sama yang tadi yang di metode bujur sangkar, kalau kita jumlahkan 29 kan. Berarti benar dengan jumlah segitu, dengan jumlah bahan baku segitu dan kandungan protein segitu tuh kita bisa memenuhi target protein yang 30% tadi. Jadi yang tadi kalau yang penyesuaian tadi tuh kita cuma nyesuaiin aja karena nggak 100% bahan baku itu dia nyuplai protein, tapi hanya sisanya tadi 84% yang nyumbang protein. Tetap target kita 30%. Cuman karena tadi kita nggak 100%-nya dia buat nyumbang protein, makanya kita sesuaikan gitu. Semoga ngerti ya. Nah, ini cara yang kedua. Tadi yang pertama kan bujur sangkar. Kalau yang ini kedua nanti pakai kayak persamaan linear gitu. Nah, ini di sini ada ingredientnya, ada bahan bakunya, ada fish meal, ada soybean meal, ada poultry by product meal, ada kandungan proteinnya nih. Fish meal berapa, poultry by meal berapa persen. Terus ini dia ada digestible energinya juga. Sekian.
Terus kita lanjut ke yang ininya. Nah ini adalah target kita. Kalau tadi kan target proteinnya kan 30. Kalau sekarang targetnya tuh 45. Dari 100 100% bahan baku itu juga ditargetkan digestible energi itu 400.000. Proteinnya 45, targetnya digestible energi targetnya 400.000. Terus kita lanjut ke yang ini. Nah ini daftar fixed ingredient atau bahan baku fix yang kalau yang tadi sebelumnya tuh kayak apa CMC, vitamin, mineral. Nah ini yang udah fixnya tuh bahan bakunya ini ada by product meal sampai ascorbic acid. Nah, ternyata kalau di sini persentasenya kayak tadi dijumlahin, ternyata persentase bahan baku yang sudah fix itu adalah 22,7% dari 100% bahan baku untuk satu pakan. Nah yang belum fix berapa berarti? Tinggal 100 dikurang 22,7, hasilnya 77,3. Ini adalah persentase bahan baku yang masih bisa, yang belum fix, yang masih bisa. Terus yang kedua itu protein. Ternyata kalau yang fix ingredient ini, bahan baku yang kedua ini, dia udah ada yang nyumbang protein. Dua ini nih, tinggal kita jumlahin dapetnya 10,6. Sedangkan tadi kan protein yang target protein kita tuh kan 45 kan, tinggal dikurang aja, 45 dikurang 10,6, hasilnya segini. Nah digestible energinya juga gitu, ternyata dia udah ada nyumbang digestible energi dari dua bahan baku ini. Kita tambahin jadi 65.000, sedangkan tadi target kita adalah 450.000, tinggal dikurangin aja, 450.000 dikurang ini, hasilnya segini gitu. Terus kita ke yang selanjutnya. Nah ini mungkin yang agak ribet. Jadi dari tadi kan ada ingredient, terus ada yang fix ingredient. Nah ini adalah bahan baku yang belum fix tadi ini, ternyata ada 3, ada WM, ada FM, sama FO. Nah inilah yang masih bisa kita otak-atik buat nyampe target sisa itu tadi. Nah yang pertama itu ada persamaan buat persentase bahan bakunya tadi dalam satu pakan. Dimana kalau misalkan presentasi WM ditambah FM tambah FO itu targetnya harus nyampe 77,3% bahan baku. Karena kan tadi sisanya kan yang belum fix kan 77,3% ini, ya kan. Nah kalau yang di bahan baku persamaan kedua ini adalah digestible energi. Jadi kalau yang di persamaan kedua itu buat nyampe digestible energinya tadi kan sisanya kan, jadi digestible energi WM, FM, FO dibutuhkan berapa supaya tuh nyampe target segini gitu. Terus kalau misalkan di persamaan ketiga ini kandungan proteinnya kan tadi sisanya kan 34%. Jadi di persamaan itu protein WM, protein FM itu gimana caranya tuh biar supaya nanti hasilnya 34,4 protein gitu. Ini kayak ini aja lah, yang dulu kalau di SMA itu yang persamaan garis, intinya sih gitu. Nah terus kalau yang ini di keempat ini, jadi kita pengen kayak mensubstitusi, mencari nilai dari tadi kan WM, FM, FO nya tuh. Nah caranya tinggal substitusi. Kita mau misalkan dari persamaan pertama nih, ya kan yang WM tambah FM tambah FO itu kan 77,3. Kita misalkan WM itu sama dengan ini didapat dari si FM sama FO dipindah ruaskan ke kanan sini, yang tadinya plus jadi minus. Jadi selama nanti kita ada WM itu diganti nilainya jadi segini. Makanya pas lagi di yang ke ini 4A ini 4A ini tuh
didapat dari ini yang kedua, formula persamaan kedua. Jadi nanti WM yang ini diganti dengan nilai WM yang ini. Nah kan diganti nih kan tuh. Ntar lu operasi ini kan dikali 1672 dikali 73 min 1672 dikali FM gitu-gitu. Ntar lu operasiin yang bisa ditambah-tambah, yang bisa dikurang-kurang gitu. Nah yang B itu dapat dari persamaan nomor 3. Setiap WM-nya itu, setiap WM lo ganti nilai ini 773. Ini kan makanya dia jadi kayak gini kan, bukan WM lagi. Sama lo operasiin, lo kali-kaliin, yang bisa lo tambah, yang lo bisa yang bisa lo kurang. Nah untuk yang 4A nih, kalau udah dioperasiin hasilnya segini. Kalau yang 4B hasilnya segini, nomor 6. Nah terus untuk selanjutnya, nah ini yang ketujuh. Yang ketujuh itu kan dia ngambil persamaannya dari nomor 5. Jadi kan nomor 5 itu kan 28 ke bawah deh. 2818 FM ditambah 7328 FO ditambah tambah sama dengan 205.314. Nah yang di nomor 7 itu kan kita pindah ruas nih. Kita sama kayak yang tadi WM ini. Jadi kita misalkan FM itu, FM sama dengan 7328 salah 205.314,4. FO nya pindah jadi min kan 7328 FO. Nah tadi kan ini FM kan tadinya kan 2818 ya. Nah ini kalau misalkan 2818 nya ini dia pindah ruas, kan ini dikali kan, ibaratnya 2818 dikali FM. Nah kalau misalkan dia pindah ruas dibagi, ini makanya semuanya itu dibagi 2818. Ini semuanya ya satu kesatuan gitu. Nah ini selanjutnya yang di nomor 8 itu dari persamaan 6 kan 0,53 FM dikurang 0,17 FO sama dengan 21,259. Nah tadi kan kita udah tahu nih FM itu sama dengan segini. Jadi setiap ketemu FM diganti nilainya jadi ini. Nah makanya tadi yang dari persamaan 6 itu kita ganti. Nih setiap kita ketemu FM kan di sini ada FM ya bersama 6. Diganti nilainya jadi yang ini. Nah ini udah disederhanakan jadi nilainya segini. Nilai FM-nya. Makanya
FM di sini kan 0,53 FM. Nah, di sini jadi 0,53 dikali sama nilai si FM-nya itu di 2000 bla 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 ini. Sama kayak tadi lo kaliin, yang bisa ditambah, yang bisa dikurang. Dapatlah tuh FO-nya. Set, nilai FO-nya udah nilai FO-nya tuh 11,2. Terus lanjut ke yang terakhir. Ini po. Oh iya po. Nah, yang terakhir. Nah, ini kan kita udah dapat nih nilai FO-nya. FO-nya segini. Nah, kita tinggal masukin kemana aja sih sebenarnya. Cuman kalau dia masukinnya ke persamaan nomor 5. Persamaan ini. Jadi setiap kita ketemu FO diganti 11,2. Makanya di sini kan 2818 FM ditambah 73,28 dikali 11,2. Lu kaliin, yang bisa dijumlah-jumlah, yang bisa dikurang-kurang, hasilnya lu dapat FM segini. Nah, kan tadi udah dapat FO, udah dapat FM. Tinggal nyari WM. Nah, makanya WM-nya ini kita cari dari yang tadi equation nomor 4, dari ini. Nih. Ya kan? Gampang nih. Kan kita udah FM sama FO-nya udah diketahuin kan. Tinggal nanti WM sama dengan, ya kan, 773 FM-nya ini, ya kan, diganti nilai FM yang di atasnya tuh. Terus dikurang FO juga yang ini. Nilainya kan udah diketahuin. Maka hasilnya 22,1. Udah deh, kita ketahuin kan FO-nya berapa, FM-nya berapa, WM-nya berapa. Jadi itu persamaan-persamaan yang tadi kita hitung tuh, yang operasiin tuh buat dapat nilai ininya, nilai FO-nya berapa, FM-nya berapa, WM-nya berapa. Dapatlah hasilnya segini. Gitu.